Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Semoga senantiasa sehat dan dilimpahkan kebahagiaan. Amin amin ya robbal alamin. Selamat datang kembali sebelumnya di Praktikum Manajemen Data bersama saya Asri. Kali ini saya akan kembali melanjutkan video pembahasan mengenai uji non-parametrik dari uji beda rata-rata 2 sampel bebas atau yang biasanya kita kenal dengan nama uji Mann-Whitney. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, pada uji beda rata sampel bebas, jenis data yang kita gunakan salah satunya adalah data numerik. Nah, karena datanya numerik, maka di sini kita perlu melihat distribusi datanya terlebih dahulu dengan cara melakukan uji normalitas. Apabila saat melakukan uji normalitas, teman-teman memperoleh distribusi datanya normal, maka teman-teman dapat melakukan uji beda ratanya menggunakan independent t-test. Sebaliknya, apabila saat pengujian normalitas data yang teman-teman peroleh tidak berdistribusi normal, maka pengujian beda ratanya dapat menggunakan uji non-parametrik dari independent t-test, yaitu uji Mann-Whitney. Terkait kriteria kapan suatu data dikatakan berdistribusi normal ataupun tidak berdistribusi normal sudah dijelaskan pada video di pertemuan minggu sebelumnya, dan saya ingatkan teman-teman untuk selalu mengingat konsep atau kriteria itu karena nantinya akan berguna hingga akhir praktikum manajemen data, dan bahkan mungkin saat teman-teman melakukan penelitian sendiri, terutama nanti saat penelitian itu teman-teman punya variabelnya yang numerik, kurang lebih seperti itu. Nah, langsung saja di sini saya akan mencoba mendemonstrasikan pengujiannya menggunakan SPSS. Saya akan buka SPSS-nya terlebih dahulu. Oke, di sini sudah ada datasetnya, saya buka. Datasetnya ini sama dengan yang ada di modul halaman 36 ataupun di data latihan e-learning yang sudah tersedia ya, yaitu data tentang sikap dan pendidikan ibu ya di sini. Nah, sebelum kita melakukan pengolahan lebih lanjut, kembali saya ingatkan teman-teman untuk membuat sistematika pengujiannya terlebih dahulu, dimana mungkin di video part pertama sudah dijelaskan juga tentang sistematika ujinya. Nah, kali ini kita akan membuat sistematika ujinya terlebih dahulu. Kita buka Word. Nah, di sini kita mulai dari tujuannya. Tujuan pengujian kali ini adalah kita akan menganalisis perbedaan rata sikap ibu tentang stunting dengan pendidikan ibu. Kita sudah menetapkan tujuannya. Lanjut ke penetapan rumusan masalah yang biasanya diawali dengan kalimat tanya, apakah terdapat perbedaan rata sikap ibu tentang stunting antara kelompok ibu berpendidikan rendah dan kelompok ibu berpendidikan tinggi. Kurang lebih bunyi rumusan masalahnya seperti itu. Nah, setelah rumusan masalah, kita akan menentukan hipotesis atau dugaan sementara untuk pengujian kita ini. Seperti biasa, hipotesis itu ada dua. Yang pertama adalah hipotesis 0. Di sini bunyinya kurang lebih seperti ini, tidak terdapat perbedaan rata. Misalnya saya akan copy tidak terdapat perbedaan rata sikap ibu tentang stunting antara kelompok ibu berpendidikan rendah dan kelompok ibu berpendidikan tinggi. Kurang lebih bunyi hipotesis 0-nya seperti itu. Nah, selanjutnya kita ke hipotesis alternatifnya. Bunyinya seperti ini ya, terdapat perbedaan rata. Saya akan copy lagi yang tadi. Nah, sudah. Terdapat perbedaan rata sikap ibu tentang stunting antara kelompok ibu berpendidikan rendah dan kelompok ibu berpendidikan tinggi. Kurang lebih untuk bunyi hipotesis alternatifnya. Jadi silahkan teman-teman bedakan lagi ya antara
H0 dan HA diingat terus, karena nanti ini juga akan terus kita gunakan selama melakukan uji hipotesis, baik itu beda rata maupun saat pengujian beda proporsi. Selanjutnya kita lanjut ke variabel. Variabel ada dua, variabel independen yang pertama atau variabel bebas. Pada datasetnya untuk variabel bebas kita ini adalah pendidikan. Pendidikannya di sini pendidikan ibu ya teman-teman. Nah, sudah kita peroleh variabel independennya, lanjut ke variabel dependen atau variabel terikatnya. Di sini di datasetnya kita punya variabel terikatnya yaitu sikap ibu tentang stunting, itu adalah variabel dependen atau variabel terikatnya. Sudah untuk variabel, berlanjut ke jenis data yang kita gunakan. Untuk variabel independen di sini saya sudah menuliskan jenis datanya itu adalah kategorik ya. Pendidikannya itu dikategorikan, nanti kita bisa lihat sama-sama di datasetnya. Sedangkan bentuk variabel dependennya, sikap itu berupa skor, jadi dia masuk ke dalam kategori numerik seperti itu. Berlanjut ke uji statistik. Nah, di sini baru teman-teman dapat menentukan uji statistik apa yang akan teman-teman lakukan setelah merinci atau meruntut sistem mulai dari tujuan sampai variabel tadi. Nah, karena di sini ternyata teman-teman punya variabel numerik, maka itu tadi teman-teman perlu melakukan uji normalitas. Nah, sudah menentukan akan melakukan uji normalitas, baru di sini kita lihat tadi tujuannya, kita akan melakukan analisis perbedaan rata. Maka kemungkinan uji yang akan kita gunakan adalah t-test atau ANOVA. Tapi karena di sini kita hanya punya 2 kelompok data, maka kita akan menggunakan t-test. Nah, t-test mana yang kita gunakan? Apakah independen atau uji non parametriknya, yaitu Mann-Whitney, itu dilihat dari hasil uji normalitasnya tadi. Nah, karena kali ini kita akan mencoba Mann-Whitney, jadi kita anggap saja kita sudah menemukan uji normalitasnya dan kita langsung menuliskan uji Mann-Whitney di sini ya. Nah, sudah, nanti kurang lebih seperti itu teman-teman menulis sistematika ujinya. Nah, kalau sudah lengkap seperti ini, baru teman-teman bisa melakukan uji statistiknya di SPSS ya. Kita buka SPSS-nya. Ya, ini tadi dataset untuk latihan 5 yang uji Mann-Whitney-nya. Di sini saya sudah buka jendela variable view-nya. Variable view, tampilan variabelnya. Nah, di sini kita punya 2 variabel ya. Yang pertama itu yang kategori pendidikan ibu. Nah, sudah cukup jelas di sini bahwa ternyata pendidikan ibunya itu dikategorikan ya teman-teman. Di sini type-nya string, nanti silakan dirubah ke numerik dulu. Sudah. Nah, kalau sudah, kita lihat labelnya sudah ada. Sekarang apanya yang belum ada di sini ya? Benar, value-nya. Silakan, di sini kan dia masih berbentuk angka. Kita cek dulu data view-nya ini belum dilabelin, jadi nanti silakan teman-teman bisa melengkapi untuk pemberian labelnya ya. Di sini mohon maaf, maksud saya dilengkapi untuk memberikan value labelnya di sini atau codingnya. Nah, langsung saja kita berikan coding 1 itu untuk pendidikan rendah. Coding 2 itu untuk pendidikan tinggi. Kalau sudah di-add, baru di-OK-kan. Nah, sudah kita value, kita cek measure-nya sudah nominal, sudah tidak ada yang perlu diutak-atik lagi. Baru kita berlanjut ke variabel sikap ibu. Di sini labelnya sikap ibu sudah ada value, tidak perlu value karena di sini tadi kita bisa lihat bentuknya itu berupa numerik atau angka skor ya, tapi nanti kurang lebih seperti itu. Measure-nya juga sudah scale, jadi tidak perlu dirubah lagi. Nah, kalau sudah seperti ini, langsung saja kita bisa melakukan uji normalitas data untuk melihat distribusi datanya bagaimana.
langkah uji normalitas teman-teman masih ingat? Saya harap masih, karena sekali lagi saya ingatkan untuk terus memahami dan mengingat konsep terkait uji normalitas, karena itu akan berguna sekali hingga akhir praktikum, bahkan mungkin saat teman-teman nanti sudah penelitian ya. Saya ingatkan terus ini untuk uji normalitas. Nah, langsung saja diklik analyze, descriptive statistic, pilih yang explore. Pada kotak dependent list ini silahkan dimasukkan sikap ibu, diklik tanda panahnya. Nah, untuk yang factor list teman-teman bisa masukkan kategori pendidikan ibunya di factor list. Silahkan klik plots. Jangan lupa centang yang normality plot with test. Untuk deskriptifnya bebas, teman-teman bisa centang maupun uncentang keduanya. Saya di sini pada demonstrasi ini saya tidak akan mencentang stem and leaf-nya dan histogramnya. Nah, kalau sudah saya langsung continue. Terus di OK. Kita tunggu sampai outputnya muncul keluar. Jadi nanti untuk pembacaan hasil normalitasnya kita langsung membaca pada hasil uji normalitas secara statistik di tabel test of normality-nya. Oke, outputnya belum keluar, kita tunggu. Sudah. Nah, di sini kan banyak nih, ini kan yang secara deskriptifnya, mungkin teman-teman juga sudah pelajari di pertemuan sebelumnya. Tapi untuk lebih singkatnya, kita tetap memilih melakukan pembacaan uji normalitas secara statistiknya di test of normality. Ini juga berlaku untuk pertemuan uji hipotesis berikutnya teman-teman. Jadi silahkan diingat-ingat kembali terkait konsep uji normalitas ini. Nah, sudah tabel test of normality ada kolom Kolmogorov, Smirnov, dan Sapirowicz. Saya harap teman-teman mengingat juga kapan kita harus membaca hasilnya di kolom Kolmogorov, kapan kita harus membaca hasilnya di Sapirowicz. Itu tergantung pada jumlah data dari teman-teman atau jumlah data yang kita punya. Di sini itu bisa dilihat dari kolom DF ini ya. Nah, di sini kita punya DF antara kelompok ibu yang berpendidikan rendah itu ada 50 dan DF kelompok ibu yang berpendidikan tinggi itu ada 50. Berarti jika ditotalkan nilainya itu sebanyak 100 data dan itu lebih dari 50. Oleh karena itu, pembacaan hasil normalitasnya dapat dibaca pada kolom Kolmogorov, Smirnov. Nah, di sini kita lihat dulu data sikap ibu pada pendidikan ibu yang rendah itu signifikansinya sebesar 0,013, di mana ternyata nilai ini lebih kecil daripada 0,05. Nah, apabila nilai p-value pada test of normality kurang dari alfa atau kurang dari 0,05, maka kita dapat menyimpulkan bahwa ternyata data sikap ibu pada ibu yang berpendidikan rendah itu tidak berdistribusi normal. Kurang lebih seperti itu interpretasinya. Selanjutnya, bagaimana distribusi data skor sikap ibu pada ibu berpendidikan tinggi? Di sini signya diperoleh sebesar 0,038, di mana nilainya juga masih kurang dari alfa yaitu 0,05, sehingga secara keseluruhan kita dapat menyimpulkan juga bahwa ternyata skor sikap ibu pada ibu yang berpendidikan tinggi tidak berdistribusi normal. Jadi dapat disimpulkan dari kedua kelompok tersebut, data skor sikap ibu ternyata tidak berdistribusi normal dikarenakan nilai p-value-nya kurang dari alfa atau 0,05. Untuk pembacaan interpretasinya kurang lebih seperti itu teman-teman. Nah, sudah kita interpretasikan nih. Baru kemudian kita melakukan uji beda ratanya. Karena tadi ternyata hasil uji normalitasnya tidak berdistribusi normal, maka silakan teman-teman melanjutkan ujinya menggunakan uji alternatif atau non parametriknya, yaitu Mann-Whitney. Ya, benar sekali ya. Langsung saja kita lakukan uji Mann-Whitney. Langkahnya klik analyze, pilih non parametric test, pilih yang two independent sample. Nah, di sini sudah muncul kotak dialognya. Sikap ibu silahkan dimasukkan tes variable list. Untuk kategorinya dimasukkan ke grouping variable dan jangan lupa di define. Grup 1 itu untuk
coding 1 dan grup 2 itu untuk coding 2. Baru di continue. Pastikan di test type main with new-nya sudah tercentang. Kalau sudah, teman-teman tinggal klik OK dan kita tunggu outputnya muncul. Pembacaannya langsung saja diklik di bagian main with new test yang bagian tes statistik. Nah, di sini secara statistik hasil pembacaan main with new testnya bisa dilihat pada kolom di tabel tes statistik. Ternyata di sini diperoleh nilai sig-nya itu sebesar 0,000, di mana nilai tersebut kurang dari alfa yaitu 0,05, sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa ternyata terdapat perbedaan rata sikap ibu tentang stunting antara kelompok ibu yang berpendidikan rendah dan kelompok ibu yang berpendidikan tinggi. Nah, kurang lebih seperti itu interpretasinya. Saya ulangi, ternyata berdasarkan nilai signifikansi yang diperoleh yaitu kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa ternyata terdapat perbedaan rata sikap ibu tentang stunting antara kelompok ibu berpendidikan rendah dan kelompok ibu yang berpendidikan tinggi. Nah, catatan lagi untuk hasil pada main with new test ini ada tabel rank. Di rank ini teman-teman juga bisa melihat nilai min rank-nya di sini. Untuk yang skor sikap ibu pada pendidikan rendah diperoleh min rank-nya itu sebesar 34,73 dan skor sikap ibu pada ibu yang berpendidikan tinggi itu nilai min rank-nya sebesar 66,27. Kalau dikurangkan ini selisihnya sekitar 32, sekian. Nah, jadi bisa dilihat juga selisih rata ranking dari masing-masing skor sikap ibu dari masing-masing kelompok itu kurang lebih seperti itu ya, dan itu juga dapat dibuktikan dengan hasil signifikansinya di sini. Ternyata cukup signifikan perbedaan tersebut, kurang lebih seperti itu. Nah, bedanya dengan independent t-test pada video part pertama, di sini teman-teman tidak menemukan nilai confidence intervalnya ya, karena yaitu tadi uji non parametrik. Salah satu kelemahannya ya, dia hanya bisa melihat secara statistik atau nilai signifikansinya saja yang muncul gitu. Jadi untuk nilai CI-nya tidak ada di sini. Kurang lebih seperti itu. Nah, sudah untuk pengujian main with new test-nya. Jangan lupa nanti silakan teman-teman simpan outputnya. Bisa lewat sini file, teman-teman mau save atau save as jika ingin menyimpan di folder tertentu, atau kalian juga bisa langsung klik. Nah, ini save as, kalian mau nyimpan di folder tertentu, terus bisa juga klik langsung di bagian tabelnya, klik kanan, terus nanti akan muncul kotak dialognya, kalian pilih copy untuk kemudian kalian pastekan ke Word. Nah, kalau sudah, nanti di penyajian laporannya silahkan teman-teman sajikan. Nah, seperti ini, maaf yang copy tadi, nanti tinggal diklik copy terus dipastekan ke Word. Nah, saya lanjutkan yang penyajian laporan tadi. Untuk penyajian data hasil ujinya di laporan, silahkan teman-teman bikin tabel sendiri ya, kurang lebih nanti tabelnya akan saya tunjukkan sebentar ya, seperti ini. Nah, silakan nanti dibikin tabel sendiri seperti ini, jangan mengcopy paste dari SPSS-nya langsung. Nanti yang untuk hasil dari SPSS-nya itu bisa ditaruh di lampiran laporan kalian. Nah, jadi jangan lupa dibikin tabelnya, mulai dari judulnya harus sesuai dengan isi tabelnya ya, harus informatif. Baru seperti ini tabelnya, ditulis variabelnya apa. Kalau tadi kita punya variabelnya itu ada sikap dan tingkat pendidikan, di mana tingkat pendidikannya ada 2 kelompok tadi ya, yang rendah dan yang tinggi. Sajikan hasil uji normalitasnya, baru sajikan hasil signifikansi main with new-nya. Nah, baru di bawah tabel silahkan teman-teman interpretasikan. Nah, kalau ini interpretasi data kurang lebih dari hasil uji coba latihan tadi,
saya menulisnya seperti ini. Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat perbedaan rata sikap ibu tentang stunting antara kelompok ibu dengan pendidikan rendah dan kelompok ibu dengan pendidikan tinggi, di mana artinya di sini hipotesis alternatif kita diterima ya. Tadi teman-teman masih ingat di sistematika uji awal kita menyatakan HA-nya seperti apa, di mana p-value-nya itu diperoleh kurang dari 0,05, seperti itu kurang lebih. Nah, mohon maaf nanti untuk yang signifikansi pada mean witness sig-nya ini kan tadi kita mendapatkannya 0,00. Di sini teman-teman bisa juga menulisnya seperti ini ya, 0, kurang dari 0,01. Nah, nanti ditulis seperti ini. Kalau misalnya teman-teman memperoleh nilai signifikansinya itu 0,00 seperti saya tadi, dituliskannya seperti ini di penyajian tabelnya. Nah, lalu dilanjutkan interpretasi, baru dibuat pembahasannya dibandingkan dengan artikel atau penelitian lain sebelumnya yang mirip variabelnya seperti ini. Terus jangan lupa kesimpulannya harus menjawab tujuan dan diakhiri dengan daftar pustaka. Untuk sistematika lanjut laporannya nanti bisa teman-teman lihat juga di e-learning kalian masing-masing, atau asisten akan menginfokan lebih lanjut, kurang lebih seperti itu ya. Nah, saya rasa untuk penjelasan mean witness cukup sampai sekian. Apabila teman-teman nanti memiliki pertanyaan lanjutan, bisa menghubungi asisten ataupun dosen. Saya di sini mewakili dosen dan asisten yang bertugas pada praktikum manajemen data. Mohon maaf apabila dalam penyampaian materi dalam video ini masih terdapat kurangnya, karena di sini kita masih sama-sama belajar ya. Begitu. Teman-teman tetap semangat, tetap jaga kesehatannya, jangan lupa terapkan 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah, wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.